Ini bunga untuk kamu. Kamu terima ya? Untuk aku? Iya, untuk kamu. Nggak perlu. Kamu itu nggak perlu ngasih bunga ke aku. Ada apa, Ta? Setelah aku pikir-pikir, aku mengurungkan niat aku untuk menyukai kamu lagi. Karena apa? Karena kamu cuma sekedar satpam di sini, sedangkan aku lulusan sarjana terbaik. Jadi kita itu nggak cocok. Asalkan kamu tahu saja, pembalasan orang yang sakit hatinya itu sungguh luar biasa. Kamu sekarang boleh merebut wanitaku, tapi untuk yang lain kamu tidak akan bisa. Kamu ambil saja. Di luar sana masih banyak wanita yang mau terhadap aku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda. Tinggalkan segala duka lara. Hidup masih terbentang. Salah kau risaukan. Ternyata di sini kantornya. Tetaplah bahagia. Kok aku ditempatkan di kantor kecil seperti ini? Dan lagi, sekarang hari kerja apa enggak? Gak ada kendaraan sama sekali di sini. Cuma aku aja yang bawa motor. Perasaan aku nggak enak. Ngapain sih aku harus seperti ini? Toh aku kan tinggal menikmati saja. Sekarang uangnya sudah banyak, ngapain aku harus kerja lagi? Ada-ada aja. Aku telepon aja. Kantornya libur. Ngapain nyuruh aku datang ke sini sekarang? Apa-apaan sih Oma ini? Aku nelpon di reject. Apa sih maunya Oma ini? Apa kamu lihat-lihat? Sini kamu, kebetulan. Sebentar deh. Kamu siapa? Kok tiba-tiba manggil saya? Padahal kita baru ketemu. Udah tanya kamu siapa? Seharusnya ada apa, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Apa begini didikan di kantor ini? Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa sepi banget? Nggak ada kendaraan sama sekali. Cuma aku nih yang bawa kendaraan. Aku tanya sekali lagi, kamu itu sebenarnya siapa sih? Dan untuk hari ini, semua karyawan yang ada di kantor ini dilarang membawa kendaraan karena hari ini adalah hari bebas kendaraan. Kamu pasti... Peraturan konyol seperti apa itu? Melarang karyawannya membawa kendaraan. Ini bukan peraturan konyol, hanya saja kamu itu belum cukup mengerti. Kamu karyawan baru di sini. Kamu nggak usah banyak tanya tentang aku. Aku bertanya, kamu tinggal jawab. Egois banget. Aku duluan dari tadi yang nanya. Harusnya kamu itu jawab dulu pertanyaanku. Kamu itu siapa di sini? Dengar ya, aku itu karyawan di kantor ini. Jadi,
Gak boleh ada seorang pun orang asing yang boleh masuk ke kantor ini kecuali dia itu karyawan di sini. Kamu hanya seorang karyawan di sini. Jadi, kamu itu harus melayani aku. Sekarang, belikan saya kopi. Mumpung masih pagi nih. Heh, Mas, saya itu karyawan di kantor ini. Saya itu bukan pembantu kamu yang bisa seenaknya kamu suruh-suruh seperti itu ya. Enak aja nyuruh-nyuruh orang buat ngelayanin kamu. Emang kamu pikir aku ini istri kamu? Kamu itu hanya orang asing yang gak tahu asal-usulnya dari mana tiba-tiba masuk ke kantor ini dengan bawa kendaraan yang dimana hari ini itu adalah hari bebas kendaraan. Diem! Kamu nyerocos kayak bebek. Seharusnya kamu merasa sangat beruntung dan merasa sangat senang untuk melayani saya. Kamu tahu nggak siapa saya di sini? Saya itu adalah ponakan pemilik perusahaan ini. Alias aku adalah cucu pemilik perusahaan ini. Ngapain ketawa? Nggak ada yang lucu. Emang kamu pikir perusahaan ini milik nenek moyang kamu? Iyalah. Sadar dong, pakaian kamu ini satpam. Udah bilang aja kalau kamu tuh satpam baru di sini. Jangan kamu pikir karena pakaian aku baju satpam. Terus aku harus nganggap kamu sebagai bos di sini, sedangkan dari pakaian kamu aja itu udah jelas kalau kamu itu satpam. Harus kamu menganggap saya adalah bos di sini karena saya adalah cucu pemilik perusahaan ini. Paham? Wah, gak waras kamu ya. Mana mungkin ada seorang cucu pemilik perusahaan itu jadi satpam seperti kamu. Udah deh, sekarang itu masih pagi, kamu tuh jangan banyakan ngehalu. Aku mau masuk kantor dulu. Jangan menghayal lagi untuk jadi cucu dari perusahaan ini. Aku bener-bener pemilik. Karyawan biasa aja, berani-beraninya menolak perintah aku. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Mana ada orang yang akan percaya dengan pakaian aku yang seperti ini. Dan aku ngaku-ngaku sebagai cucu pemilik perusahaan ini. Hanya orang gila yang bakal percaya. Apa sih maunya si Oma ini? Ngapain aku disuruh kayak gini? Kemana sih? Ini kan udah siang. Katanya Oma, dia bakalan datang ke kantor ini. Tapi kemana? Atau jangan-jangan dia gak mau lagi? Dia kan tahu sendiri, orangnya dimanja dengan harta. Kalau tetap seperti ini, kasihan juga sama Oma. Dia kan sudah berumur. Apa iya dia gak mau? Ya, bingung juga sih. Dia kan dari kecil sudah dimanja dengan harta. Kalau dia gak mau, gimana tentang masa depan dia? Apa iya dia bakalan bergantung dengan Oma? Pokoknya aku harus bisa membuat dia mandiri. Ini kan tugas aku. Kalau aku gak bisa, aku juga yang bakalan dimarahin. Kasihan juga sama Oma, memiliki cucu yang manja. Kemana ya? Udah siang begini masih belum datang. Katanya Oma udah berangkat, tapi kok gak ada. Aku mau cerita deh sama kamu. Emangnya mau cerita apa, Rum? Kamu tahu nggak sih, aku tuh benci banget sama Pak Tommy. Emangnya kamu kenapa sih, Rum? Kok bisa benci sama Pak Tommy? Padahal kan Pak Tommy itu baik, ramah. Kamu aneh-aneh aja sih. Gimana aku tuh nggak benci, Del? Kamu tahu nggak sih, aku tuh disuruh ngerjain semua proposal yang dia minta. Gara-gara beliau, aku tuh nggak jadi selip kolan sama pacar aku. Aku tuh begadang ngerjain ini semua. Kamu itu seharusnya bisa membagi waktu, Rum. Kamu itu harus profesional. Harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan pacar. Iya, Del, aku tuh sudah tahu. Tapi kan pacar itu nomor satu. Apalagi aku tuh selip kolan cuman malam aja, Del. Terus malamnya, paginya udah kerja, malamnya juga kerja gitu. Ngeselin kan? Bentar. Seharusnya
Kamu itu bersyukur, Rum. Bisa dapat pekerjaan seperti ini. Di luaran sana banyak orang yang gak dapat pekerjaan, malahan susah dapat pekerjaan seperti ini. Tapi kamu beda, Rum. Kamu lebih mementingkan pacar kamu yang belum tentu jodoh kamu. Tapi sebentar deh. Kenapa cuma aku yang dikasih pekerjaan sebanyak ini, sedangkan kamu enggak? Rum, itu sudah amanah dari atasan. Kenapa Pak Tommy itu ngasih pekerjaan sama kamu? Soalnya Pak Tommy itu udah mempercayai kamu, Rum. Kamu itu bersyukur dong. Kamu belum makan ya, Rum? Belum. Sana ke kantin aja kamu. Soalnya raga sama batin kamu itu gak nyambung. Masa sih nggak nyambung? Iya, ya udah aku duluan. Dan tapi bener ya, apa yang dikatakan Della? Kalau aku tuh harus bersyukur karena aku ditempatkan di pekerjaan yang gak kepanasan, gak kehujanan. Masih banyak kan di luaran sana orang-orang yang kerja di panasnya, sedangkan aku cuma nulis-nulis doang. Iya deh, mulai sekarang aku harus perbanyak rasa bersyukur. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन Kamu nggak apa-apa? तेरे ही नाम Nggak apa-apa. Mas Ferry? Apa kabar? Baik, Mas. Mas Ferry ngapain di sini? Aku kerja di sini. Kamu kerja di sini kah? Iya, aku kerja di sini. Udah lama. Baru beberapa bulan kok. Oh iya, Mas Ferry di sini ngapain? Aku di sini adalah seorang, kalau aku akui cucu pemilik perusahaan ini, dia pasti nggak bakalan percaya sama aku. Aku di sini keamanan. Aku baru melamar kerja di sini sebagai sapam di sini. Oh ya? Syukur deh, sekarang Mas Ferry itu mau bekerja. Emangnya dulu-dulunya kenapa aku giat kok untuk bekerja. Mana? Mas Ferry itu kan baru sekarang kerja. Dari lulus kuliah kemarin. Iya, aku baru sadar kok kalau aku harus berdiri di kaki sendiri. Jadi sekarang aku harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup aku. Bagus dong kalau gitu, Mas. Oh iya, tapi kenapa sih Mas Ferry itu menjadi satpam di sini? Ceritanya gini, aku kan dulu waktu kuliah aku kan suka main-main. Jadi nilai aku rendah. Jadi cuma keterima jadi satpam aja dari sini. Kayak gitu. Kalau Mas Ferry itu gak dengerin apa kata aku. Ya maaf. Udah kerasa kan sekarang cari kerjaan itu susah, Mas. Iya. Sekarang aku percaya kok kata-kata kamu. Ya, dulu kan aku kan masih pikiran aku seperti ingin kebebasan. Jadi aku sekarang sadar, aku mengerti kalau duniaku yang dulu itu tidak baik bagi aku yang sekarang. Ya alhamdulillah sih Mas Ferry itu sekarang udah sadar. Jadi sekarang Mas Ferry itu nggak usah main-main lagi ya. Iya. Sekarang Mas Ferry itu fokus masa depan. Emang mau Mas Ferry itu nggak bahagiaan aku? Kamu ngomong apa sih? Kamu masih ingin aku bahagiain? Mas Ferry udah nggak mau sama aku. Ya udah kalau gitu, aku mau cari cowok lain aja. Biar Mas Ferry itu kan enak. Gak usah ngomong kayak gitu. Iya, aku akan nurutin semua kata-kata kamu seperti apa yang kamu katakan. Iya. Oh iya, aku mau ketemu sama Pak Adi. Ruangan Pak Adi di mana ya? Oh, Pak Adi. Iya. Tuh ruangannya. Mas Ferry tinggal lurus belok kanan. Ya udah, kalau kayak gitu aku kesana dulu ya. Mas Ferry semangatnya kerjanya. Iya. Apalagi? Nanti kalau kamu nggak ada acara kita makan siang yuk. Tumben nih, mau ditraktir ya sama Mas Ferry.
Iya, aku yang traktir. Oke. Pulang kerja ya. Pulang kerja. Oke. Untuk nanti siang? Kalau nanti siang aku nggak bisa, Mas. Soalnya aku banyak kerjaan. Ya udah deh, pulang kerja aja. Sambil aku yang nganterin kamu pulang. Oke, kalau gitu. Kan semua karyawan di sini kan nggak bawa kendaraan kan? Ya kan sekarang hari bebas kendaraan. Iya. Wah, pasti Mas Ferry bawa kendaraan ya? Iya sih. Ya aku kan nggak tahu ada peraturan konyol semacam itu. Oh, ya udah. Kalau gitu aku mau ke ruangan Pak Adi dulu ya. Ya udah kalau gitu Mas, aku masih ada kerjaan. Ya udah. Maaf ya untuk yang tadi aku nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, jarang-jarang kayak gitu. Mau diulang? Enggak. Kenapa senyum barusan? Siapa yang senyum? Ya udah deh, aku ke ruangan Pak Adi dulu ya. Iya Mas. Semangat kerjanya. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup Malah panggilin sendiri. Kerjaan aku kan banyak. salah kau risaukan. Diam ya. Tah, Iya, ada apa, Rum? kamu barusan bicara dengan siapa, Tah? Oh, barusan itu. Itu pacar aku dulu, Rum. Satpam itu? Iya, emangnya kenapa? Dulunya pacar kamu, Tah. Kok kamu mau sih, Tah? Ada apa sih kalian berdua? Enggak ada apa-apa. Cuman aku tuh kaget banget ngelihat kamu tuh barusan seperti itu sama satpam itu, Tah. Senyum-senyum lagi. Emangnya ada yang salah ya? Kalau aku itu ngomong sama satpam itu. Kamu belum bisa move on kan dari satpam itu? Jangan bilang kamu tuh nggak bisa move on dari dia, Tah. Aduh, kalian ini kenapa sih ngurusin hidup aku? Aku itu sama itu udah nggak ada apa-apa. Beneran nggak ada apa-apa. Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa ketika dia tuh pergi, kamu senyum-senyum sendiri? Bener banget. Ya karena dia itu orangnya baik. Aku suka sama dia. Karena dia itu perhatian sama aku, baik. Tah, jangan sampai kamu balikan lagi sama satpam itu. Karena kamu lihat dong sekarang, kamu tuh sudah kerja di kantoran. Seharusnya kamu cari yang selevel dengan kamu. Kalau enggak yang lebih tinggi derajatnya daripada kamu, yaitu seorang manajer. Kalau enggak manajer, ya direktur. Kamu tahu kan kalau direkturnya itu masih muda? Kalian ngomong apa sih? Aku suka sama dia karena dia itu baik, pengertian sama aku. Aku juga dulu putus sama dia gara-gara aku sendiri. Aku dulu itu cuma ngeprank dia karena dia itu nakal. Ternyata dia itu kebawa perasaan. Jadinya kita itu putus. Jadi kamu itu putus secara baik-baik, Tah? Ya enggak sih, aku dulu cuma ngecem dia biar dia itu nggak nakal lagi. Dia cuma jawab iya aja. Tapi sekarang kamu benar-benar nggak ada apa-apa kan, Tah, sama dia? Rum, kamu ngapain sih? Terserah aku dong. Kalau aku suka sama dia emangnya kenapa? Ada urusan sama kamu? Ya adalah, karena aku tuh nggak mau mempunyai temen yang pacarnya kerja sebagai satpam. Malu-maluin doang, tahu? Bener banget, Rum. Aku juga gak pengen punya temen yang cowoknya itu satpam. Ya emangnya kenapa sih kerjaan dia itu jadi satpam? Dia itu udah usaha jadi yang terbaik. Jadi nggak apa-apa dong kalau aku itu balik lagi sama dia. Tah, Kamu kalau dikasih tahu ngeyel ya, Tah. Kamu itu harus mencari yang lebih tajir, yang lebih mapan. Kamu itu cantik. Udah, stop. Kalian itu ngomong apa sih? Aku itu nggak mau dengerin omongan kalian berdua. Omongan kalian berdua itu nggak ada gunanya sama aku. Terserah aku dong. Aku mau pacaran sama siapa? ya ada gunanya dong omongan kita berdua ini. Karena apa? Sekarang kan kamu udah naik daun. Apalagi sekarang kamu udah jadi wanita berkarir. Jadi kamu bebas dong mau pilih cowok yang seperti apa. Pasti cowok itu bakalan mau sama kamu. Diibaratkan seperti timbangan. Kamu harus mencari cowok yang setara dengan kamu. Kalau kamu bersama satpam kan gak imbang, Tah. Gimana sih? Udah ngomongnya. Udah ya, aku itu muak sama kalian semua. Kalian dari tadi itu ngomongin apa sih? Aku tuh nggak ngerti.
Kayaknya otak kamu tuh udah dicuci bersih sama satpam itu deh. Buktinya omongan kita berdua ini sudah nggak ada artinya buat kamu, Tah. Bener banget tuh, Rum. Bodoh amat, kalian itu mau ngomong apa terhadap aku? Aku itu yang ngejalanin, bukan kalian. Bodoh amat ya, kalian itu mau ngomong apa. Bye, aku pamit dulu ya. Undur diri dari muka kalian semua. Tah! Bilangin, anaknya banget sih. Dia tuh emang bener-bener udah dicuci otaknya sama satpam itu, Del. Bener banget tuh, Rum. Del, aku punya rencana sesuatu untuk memisahkan mereka berdua. Apaan, Rum? Kita ngomongnya di dalam ruangan aku aja, takut kelihatan. Bener banget. Yaudah yuk masuk, yuk. Kemana ya? Kalau seperti ini kerjaan aku kan bisa numpuk juga. Kerjaan aku hari ini tuh banyak, bukan cuma nungguin dia. Akhirnya datang juga. Selamat pagi, Pak. Siapa kamu? Saya, Pak. Saya di sini adalah seorang manajer, atau biasa dibilang dengan Pak Adi. Oh, kamu manajer di sini. Benar, Tapi kok kecil ya? Kalau orang kecil itu nggak ada wibawanya. Pak. Di sebuah kantor, seseorang tidak bisa diukur dari fisik, tinggi atau pendeknya. Coba sini. Tapi seseorang itu dapat diukur dari pola pikirnya. Jabatan aku di sini lebih tinggi daripada kamu. Jadi, kamu sebagai bawahan harus mengikuti apa omongan aku. Kamu tahu siapa aku? Ya, Bikinin kopi saya. lancang sekali. Saya di sini adalah atasan kamu. Jadinya yang berhak membuat kopi adalah kamu, bukan saya. Nanti kamu aku laporin ya. Kalau kamu itu tidak mengikuti semua perintahku. Silahkan laporin saja, Pak. Wah. Saya di sini mengikuti aturan kantor, bukan mengikuti aturan Bapak. Kamu di sini cuma bawahan ya. Siapa bilang? Aku di sini adalah cucu pemilik perusahaan ini. Setahu saya, kamu di sini hanya seorang satpam. Jadi, kamu harus mengikuti aturan kantor yang ada di sini. Cepet, buatin saya kopi dan saya tunggu di ruangan saya. Awas kamu ya. Awas, kalau aku sudah sah jadi pemilik kantor ini, orang yang pertama kali aku pecat diri kamu. Silahkan kalau bisa. Saya tegaskan terhadap kamu ya. Kamu di sini hanya seorang satpam. Kalau ada masalah di keamanan, semua itu tanggung jawab kamu. Kamu yang saya panggil ke ruangan saya. Cepat kerjakan. Oh ya, satu lagi. Buatin saya kopi dan saya tunggu di ruangan saya. Permisi. Kurang ajar banget dia ya. Dia berani berkata seperti itu terhadap aku. Padahal dia itu tahu aku ini siapa. Ngelunjak banget. Perintah-perintah aku seenaknya. Aku disuruh bikin kopi. Masa bodoh aku ngikutin perintah dia. Keamanan. Kalau ada apa-apa, aku yang disalahkan. Aku harus datang ke Oma. Aku harus ngomong sama Oma. Aku nggak boleh direndahkan seperti ini. Apalagi karyawan seperti dia. Awas aja dia. Kalau aku sudah menjadi pemilik sah, orang yang aku depak pertama kali dia. Del, kamu tahu nggak sih satpam itu ngapain? Coba dia tuh pakai bawa buket segala. Kayaknya dia tuh pengen caper deh sama si Tata. Tapi benar, dia tuh nggak bakalan dilirik sama Tata. Sedikit pun dia tuh nggak akan dilirik. Mana mau si Tata sama dia. Ya juga. Kurang berkelas ya. Semoga aja Tata suka dengan hadiah yang akan aku berikan terhadap dia.
Tapi kenapa dia masih belum datang ya? Atau jangan-jangan dia masih kejebak macet di jalan? Udah sabar, tapi sebentar lagi pasti dia akan datang ke sini. Aku nggak nyangka dia bakal menjadi mahasiswa terbaik di universitasnya. Ini mungkin dia. Ibu Tata, selamat ya. Oh ya, ini hadiah untuk Ibu Tata. Silakan. Terima kasih ya Pak Adi. Sama-sama. Apa kabar Tata? Bagaimana kabar kamu? Kabar aku baik-baik aja kok. Selamat ya. Kamu menjadi mahasiswa terbaik. Iya, terima kasih. Ini bunga untuk kamu. Kamu terima ya? Untuk aku? Iya, untuk kamu. Nggak perlu. Kamu itu nggak perlu ngasih bunga ke aku. Ada apa, Ta? Kenapa kamu berubah seperti itu terhadap aku? Setelah aku pikir-pikir, aku mengurungkan niat aku untuk menyukai kamu lagi. Karena apa? Karena kamu cuma sekedar satpam di sini, sedangkan aku lulusan sarjana terbaik. Jadi kita itu nggak cocok. Kenapa kamu berubah seperti ini, Tata? Ada apa? Kamu masih tanya? Apa perkataan aku itu kurang jelas sama kamu ya? Kamu itu hanya sekedar satpam. Tapi Tata, Gak usah pegang-pegang. aku masih menyukai kamu. Perasaan aku masih nggak hilang seperti dulu terhadap kamu. Permisi, apakah aku boleh bergabung dengan kalian-kalian? Siapa laki-laki ini, Ta? Kenapa dia keluar dari mobil yang sama dengan kamu? Terus emangnya kenapa? Kalau cowok ini keluar dari mobil aku, nggak ada masalah kan? Tapi dia siapa? Perkenalkan, Sebutin aja nama kamu. Dan kamu siapa? nama saya Firhadi Gunawan, selaku calon suaminya Tatirana. Hah? Iya sayang, bener kan? Iya bener dong saya. Apa? Aku nggak salah dengar. Oh, kamu nggak terima ya? Soalnya aku kesini membawa calon suami aku. Oh, jadi kamu sudah menemukan calon suami kamu untuk kamu sendiri. Aku pikir selama ini aku menunggu kamu itu akan mendapatkan hasil yang melimpah. memuaskan bagi aku. Tapi sekarang kamu pulang ke sini di hadapan aku sendiri, aku melihat kamu dengan calon suami kamu. Iya dong. Selamat ya, semoga kalian bahagia. Ya pastinya dong, aku itu bahagia bersama calon suami aku. Karena apa? Karena calon suami aku itu orang sukses. Tapi maaf, jika benar dia adalah calon suami kamu, hadiah ini aku tarik lagi. Hadiah ini udah aku persiapkan untuk kamu. Pengalihan nama atas nama diri kamu. Untuk pengalihan atas nama kamu, kantor ini. Hah? Apa? Aku nggak salah dengar. Mas, kamu itu hanya sekedar satpam ya di sini. Jadi kamu itu jangan sok tahu deh. Kamu masih belum tahu tentang aku. Jadi jangan kamu berspekulasi. Aku hanya adalah seorang satpam biasa. Dengan ini resmi aku batalkan pengalihan atas nama kamu. Aku pikir hadiah ini cukup sebagai mahar mas kawin untuk kamu. Tapi ya udahlah.
semuanya sudah tidak ada gunanya bagi aku. Ternyata aku salah menunggu wanita yang selama ini aku pikir adalah wanita yang tepat untuk menemani aku selamanya. Tapi enggak, aku salah. Pak Adi, Bu Meli, Ya Pak. tolong urus semua berkas-berkas tentang dia. Saya tidak ingin dia itu bekerja lagi di kantor ini. Walaupun kuliah dia di luar negeri itu adalah biaya dari kantor ini, tapi saya tidak mau dia berada di kantor ini. Baik, Pak. Baik Pak, saya mengerti Pak. Sayang, mungkin rasa sakit yang dia alami dengan melakukan cara seperti ini, dia hanya menggertak diri kamu. Tapi tenang saja, mungkin nama itu udah dicoret oleh dia. Tapi tidak dengan aku. Nama kamu akan selalu aku sanjung sampai ke atas ubun-ubun aku. Terima kasih sayang. Sama-sama sayang. Cintaku, hartaku hanya untuk diri kamu, tidak untuk orang lain. Pak Ferry, saya kenal dengan laki-laki itu. Dia adalah karyawan di PT Dewi Berkah, yang dimana itu adalah salah satu cabang dari perusahaan milik keluarga Pak Ferry. Ya, terima kasih informasinya ya. Pak Adi, Ya Pak. tolong juga urus pemecatan seseorang atas nama Firhadi Gunawan, Oh baik Pak. manajer di Dewi Berkah, Pak. Dewi Berkah. Baik Pak. Apa-apaan kalian? Kalian mau menyadap kantor saya? Bukan menyadap, tapi Diam kamu. Jangan sesekali kamu mengusik kantor saya. Kamu di sini diam. Kamu di sini jangan sok jagoan. Nama hasil meniru tinggal ngubah Y sama O. Jangan sok-sokan di sini. Kamu pikir perusahaan kamu adalah perusahaan yang besar, tapi perusahaan itu adalah milik saya. Dan ini juga kantor cabang dari perusahaan saya. Asalkan kamu tahu saja, pembalasan orang yang sakit hatinya itu sungguh luar biasa. Kamu sekarang boleh merebut wanitaku, tapi untuk yang lain kamu tidak akan bisa. Kamu ambil saja. Di luar sana masih banyak wanita yang mau terhadap aku. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana?